Wulan menghela napas panjang sambil melirik jam tangannya. Pukul 18.30. Stasiun kereta api di pusat kota dipadati orang-orang yang hendak pulang setelah seharian bekerja. Di tengah keramaian itu, Wulan berdiri dengan koper kecilnya, menunggu kereta yang akan membawanya pulang ke kota kelahirannya. Hujan gerimis membuat suasana semakin dingin, namun ada kehangatan dalam harapan Wulan untuk bertemu keluarga. Usianya yang sudah 36 tahun membuatnya sering berpikir bahwa hidup ini berjalan begitu cepat. Setelah bertahun-tahun fokus pada karir, kini ia merasa ada yang kurang. Ada lubang di hatinya yang belum terisi. "Permisi, Mbak. Ini kursi kosong, ya?" Sebuah suara lembut membuatnya menoleh. Seorang pemuda dengan wajah ramah berdiri di depannya. Usianya tampak lebih muda, mungkin sekitar akhir 20-an. "Oh, iya. Silakan," jawab Wulan sambil menggeser tasnya. Pemuda itu duduk, membawa tas punggung besar yang tampak berat. Hujan ini bikin suasana tambah macet. "Untung kereta nggak kena dampaknya," katanya, mencoba membuka percakapan. Wulan hanya tersenyum tipis. Ia bukan tipe yang mudah akrab dengan orang asing. Namun, ada sesuatu pada pemuda itu yang membuatnya merasa nyaman. Tatapan matanya jernih, seperti seseorang yang penuh semangat hidup. "Saya Hendra," katanya sambil mengulurkan tangan. "Mau pulang kemana, Mbak?" Wulan ragu sejenak sebelum menjawab. "Ke Bandung." "Saya Wulan." Hendra tersenyum lebar. "Kebetulan banget. Saya juga ke Bandung. Lagi kerja di Jakarta, tapi orang tua masih di sana." Percakapan yang awalnya canggung perlahan mengalir. Mereka berbicara tentang pekerjaan, keluarga, dan hal-hal kecil lainnya. Ternyata Wulan bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer pemasaran, sementara Hendra adalah staf pemasaran properti yang sedang mengembangkan karirnya. Keduanya sama-sama tinggal di kos yang ternyata berdekatan, meskipun selama ini mereka belum pernah bertegur sapa. Kereta datang tepat waktu. Mereka masuk dan, entah bagaimana, memilih duduk bersebelahan. Hendra terus bercerita, membuat Wulan tertawa dengan kisah-kisah konyolnya. Dalam perjalanan itu, Wulan merasa sesuatu yang sudah lama hilang muncul kembali, rasa bahagia yang sederhana. Setibanya di Bandung, Hendra menawarkan untuk membantu membawa koper Wulan. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Wulan menyerah karena ketulusan yang terpancar dari pemuda itu. Mereka berpisah di luar stasiun setelah saling bertukar nomor telepon. Hari-hari berlalu, dan Hendra mulai sering menghubungi Wulan. Kadang hanya untuk menanyakan kabar, atau sekadar mengirimkan foto lucu. Awalnya, Wulan merasa aneh. Namun, perhatian sederhana itu perlahan menjadi bagian yang ia nantikan setiap hari. Suatu hari, Hendra mengajak Wulan bertemu di sebuah kafe kecil di Bandung. Wulan setuju, meskipun ada keraguan dalam hatinya. "Apa yang aku lakukan? Dia 7 tahun lebih muda. Apa ini pantas?" pikirnya. Namun, semua keraguan itu hilang ketika ia melihat Hendra yang sudah menunggunya di depan kafe. Dengan senyum hangat, Hendra menyambutnya. Mereka menghabiskan sore itu dengan berbicara tentang banyak hal. Hendra menceritakan mimpinya membuka studio desain yang bisa membantu usaha kecil berkembang. Wulan, di sisi lain, mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan rutinitas pekerjaan dan melakukan sesuatu yang lebih bermakna. "Kamu tahu, Mbak Wulan, saya selalu percaya kalau hidup itu harus diisi dengan hal-hal yang membuat kita bahagia," kata Hendra sambil menatap matanya. "Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa dengan apa yang benar-benar penting." Kata-kata itu menggema di hati Wulan. Ia merasa Hendra seperti cermin yang menunjukkan apa yang selama ini ia abaikan. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Wulan mulai membuka diri, menceritakan hal-hal yang jarang ia bagi kepada orang lain. Di sisi lain, Hendra selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pandangan yang seringkali sederhana namun tepat sasaran. Hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan usia menjadi salah satu kendala terbesar. Teman-teman Wulan mempertanyakan keputusannya. "Dia terlalu muda untukmu. Apa kamu yakin dia serius?"
Tanya salah satu sahabatnya. Keluarga Hendra juga tidak kalah skeptis. Orang tuanya khawatir bahwa Wulan mungkin tidak siap untuk membangun keluarga di usia seperti itu. Namun, Hendra dan Wulan tidak menyerah. Mereka berbicara secara terbuka tentang kekhawatiran masing-masing. Kalau aku hanya melihat usia, aku mungkin gak akan mendekatimu, kata Hendra suatu malam. Tapi aku lihat hatimu, Mbak. Kamu orang yang tulus dan kuat. Itu yang buat aku yakin. Meskipun ucapan itu menenangkan hati Wulan, ada momen-momen ketika ia meragukan dirinya sendiri. Apakah ia pantas menerima cinta dari seseorang yang lebih muda? Apakah Hendra akan tetap mencintainya jika suatu hari ia tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan? Di sisi lain, Hendra juga mulai merasakan tekanan dari keluarganya. Hendra, kamu harus berpikir panjang. Pernikahan bukan cuma tentang cinta, kata ibunya. Namun, Hendra yakin dengan perasaannya. Ia berusaha menunjukkan keseriusannya dengan bekerja lebih keras dan membangun masa depan yang stabil. Ketegangan ini memuncak saat Wulan memutuskan untuk menjaga jarak. Aku nggak mau kamu harus memilih antara aku dan keluargamu, kata Wulan. Hendra merasa hancur, tapi ia tidak menyerah. Ia menulis surat panjang untuk Wulan, menjelaskan perasaannya yang tulus dan rencananya untuk masa depan mereka. Kalau aku bisa memilih lagi, aku tetap akan memilihmu, Mbak. Aku ingin kita sama-sama memperjuangkan ini, tulisnya. Suatu hari, Hendra mengundang Wulan ke acara peresmian studio desainnya. Wulan datang dengan perasaan campur aduk. Ia bangga dengan pencapaian Hendra, namun juga merasa bahwa mungkin ini saatnya untuk mengambil langkah mundur. Namun, di tengah keramaian acara, Hendra berdiri di depan semua orang dan membuat pengumuman yang mengejutkan. Hari ini bukan hanya tentang mimpi saya yang terwujud, katanya, tapi juga tentang seseorang yang telah menginspirasi saya untuk terus berjuang. Mbak Wulan, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya ingin kamu tahu bahwa saya mencintaimu, apapun yang orang lain katakan. Wulan merasa air matanya mengalir. Semua keraguan yang ia rasakan selama ini seolah lenyap. Di depan semua orang, Hendra mendekatinya dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Wulan, aku tahu perjalanan ini nggak mudah. Tapi aku percaya, kita bisa menghadapinya bersama. Will you marry me? Keramaian mendadak hening. Wulan menatap Hendra, hatinya dipenuhi emosi yang campur aduk. Perlahan, ia mengangguk sambil tersenyum. Tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Namun bagi Wulan dan Hendra, momen itu hanya milik mereka berdua. Setelah acara selesai, mereka berjalan di taman yang terletak di dekat studio. Lampu-lampu taman yang berwarna-warni menciptakan suasana romantis. Hendra menggenggam tangan Wulan erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Mereka berbicara panjang lebar tentang rencana ke depan, pernikahan yang sederhana, rumah yang hangat, dan impian mereka yang ingin diwujudkan bersama. Kamu tahu nggak, Mbak? Aku nggak pernah menyangka kalau pertemuan kita di stasiun waktu itu bakal mengubah hidupku sejauh ini, kata Hendra sambil tersenyum. Wulan tertawa kecil. Aku juga. Awalnya aku pikir kamu cuma anak muda yang suka iseng. Tapi ternyata aku berhasil mencuri hati kamu, kan? Goda Hendra. Wulan mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur telah memberi Hendra kesempatan. Pemuda itu bukan hanya membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya, tapi juga memberinya keberanian untuk memulai babak baru. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri keluarga dan teman-teman terdekat. Wulan mengenakan gaun putih elegan, sementara Hendra tampak gagah dalam setelan jasnya. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka, menggambarkan cinta yang tulus dan penuh komitmen. Setelah pernikahan, mereka memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Hendra mengelola studionya dengan tekun, sementara Wulan mulai mendirikan yayasan yang fokus membantu perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja. Mereka bekerja bersama, saling mendukung, dan menjadi pasangan yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka.